Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak kelas 5? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar di rumah ya. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan membahas materi lanjutan minggu lalu ya. Kita tetap ada di bab 5, membahas tentang latihan daya tahan jantung. Nah, Pak Wildan akan kembali mengingatkan apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri merupakan kesanggupan tubuh dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan cara berolahraga secara rutin dan teratur. Ada 10 unsur-unsur dari kebugaran jasmani, antara lain kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, endurance, kelincahan, keseimbangan reaksi, dan juga ketepatan. Nah, olahraga yang dapat melatih daya tahan jantung diantaranya adalah jogging, lompat tali, fartlek, latihan sirkuit atau circuit training, latihan jarak jauh, dan juga latihan interval. Nah, ini kembali seperti minggu lalu ya. Pengertian daya tahan jantung sendiri adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Daya tahan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu daya tahan otot dan daya tahan jantung atau kardiovaskular. Nah, kalau kemarin kita membahas apa saja manfaat dari daya tahan, hari ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi latihan daya tahan. Itu apa saja kira-kira? Faktor yang pertama adalah gen. Nah, gen ini tidak bisa dibohongi. Daya tahan kardiovaskular dipengaruhi oleh gen, yaitu sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Pengaruh gen pada kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri atas serat merah dan serat putih. Jadi genetik yang dimiliki sejak dari lahir ini sudah bisa dilihat ya, karena setiap kekuatan otot setiap orang ini beda, namun tetap bisa dilatih. Nomor 2 yaitu umur. Nah, daya tahan kardiovaskular meningkat pada usia 20-30 tahun. Pengaruh umur terhadap kelenturan dan komposisi tubuh pada umumnya terjadi karena proses menua yang disebabkan oleh menurunnya elastisitas otot karena berkurangnya aktivitas dan timbulnya obesitas pada usia tua. Jadi semakin tua, kebanyakan daya tahannya akan semakin lemah, dan biasanya semakin menua itu berpengaruh pada menurunnya elastisitas otot karena berkurangnya aktivitas yang ditimbulkan akibatnya adalah obesitas pada usia tua. Biasanya kalau semakin tua itu kita kan sering melihat ayah kita atau saudara kita perutnya besar-besar. Nah, itu karena aktivitasnya semakin menurun. Kemudian jenis kelamin. Nah, perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan mempengaruhi daya tahan kardiovaskular. Pada masa pubertas, laki-laki memiliki jaringan lemak yang lebih sedikit daripada perempuan. Nah, ini tentu tidak bisa dibohongi ya. Kebanyakan laki-laki lebih memiliki daya tahan yang
lebih bagus kan dibandingkan perempuan, karena laki-laki memiliki jaringan lemak yang lebih sedikit daripada perempuan. Maka dari itu kita sering melihat laki-laki cenderung berotot daripada perempuan. Kemudian latihan fisik. Nah, latihan fisik ini juga berpengaruh pada daya tahan jantung. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan dapat mempengaruhi lemak tubuh. Dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan fisik baik dan benar, berarti seluruh organ dipicu untuk menjalankan fungsinya, sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikan. Latihan fisik ini pengaruhnya sangat besar, karena bagaimanapun ketika kita ingin memiliki daya tahan jantung yang kuat, kita harus bisa melatihnya. Kita harus rutin untuk melatihnya agar daya tahan jantung kita semakin meningkat. Ketika kita malas untuk berlatih, ketika kita malas untuk beraktivitas olahraga, maka kita tidak akan bisa mendapatkan daya tahan jantung yang kuat. Yang terakhir adalah status gizi. Status gizi ini juga mempengaruhi daya tahan jantung. Ketersediaan zat gizi dalam tubuh akan berpengaruh pada kemampuan otot berkontraksi dan daya tahan kardiovaskular. Untuk mendapatkan kebugaran yang baik, seseorang haruslah melakukan olahraga yang cukup dan mendapatkan gizi yang memadai untuk kegiatan fisik. Nah, ini juga penting, jadi makanan yang kita makan setiap hari, apakah makanannya sehat atau tidak, itu juga berpengaruh pada daya tahan jantung kita. Kalau makanan yang kita konsumsi sehari-hari adalah makanan yang sehat, itu bisa meningkatkan daya tahan jantung kita tentunya. Begitu juga sebaliknya, kalau makanan kita sembarangan yang banyak mengandung lemak, itu dapat berpengaruh untuk menurunkan daya tahan jantung kita. Nah, untuk materi hari ini selanjutnya adalah manfaat menjaga daya tahan jantung. Ada banyak sekali manfaat menjaga daya tahan jantung ya anak-anak. Maka dari itu anak-anak harus bisa menjaganya setiap hari mumpung usia anak-anak masih muda ya, sehingga nanti di masa tua anak-anak tidak semakin menurun daya tahan jantungnya. Yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, menjaga tekanan darah agar tetap normal, mengatur kadar lemak dalam darah. Nomor 4, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Yang kelima, mengurangi resiko jantung koroner. Nah, banyak sekali ya manfaatnya. Oleh karena itu anak-anak harus bisa menjaga daya tahan jantung dalam kehidupan sehari-hari. Karena caranya seperti apa? Banyak sekali. Anak-anak bisa rajin olahraga yang direkomendasikan untuk melatih daya tahan jantung, seperti yang Pak Wildan jelaskan tadi. Ada jogging, bersepeda ya, sirkuit training dan lain sebagainya. Nah, untuk materi hari ini sekian dari saya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa rajin berlatih dan juga berolahraga. Agar apa? Agar anak-anak memiliki tubuh yang bugar dan memiliki daya tahan jantung yang kuat. Oke anak-anak, untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.